Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita disanggupi oleh Allah untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Nah, kemarin kita telah mengenal tentang TIK dan media pembelajaran. Dan untuk sekarang kita akan lanjut ke materi mengenai Microsoft PowerPoint. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Kalian tahu nggak PowerPoint itu seperti apa sih? Nah, PowerPoint itu program aplikasi untuk membuat presentasi secara elektronik yang handal. Tahukah kalian cara mengaktifkan PowerPoint? Untuk selanjutnya, mengenai bagaimana cara mengaktifkan PowerPoint. Dalam mengaktifkan PowerPoint, terdapat beberapa cara. Yang pertama, melalui desktop. Melalui desktop bisa langsung klik kiri sebanyak 2 kali logo PowerPoint yang ada pada desktop. Yang kedua, melalui search. Langsung menuliskan PowerPoint pada search dan klik logo PowerPoint. Terus yang ketiga, melalui Start yang berlogo Windows. Klik kiri pada logo Windows dan cari folder Office. Klik kiri pada logo PowerPoint. Yang keempat, melalui Windows +R pada keyboard. Pada keyboard secara bersamaan ketik gambar Windows dan R. Di sini ada beberapa tools PowerPoint. Yang pertama, Microsoft Office Button berisi fungsi-fungsi utama dari file antara lain New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, dan Publish. Yang kedua, Quick Access Toolbar berisi shortcut untuk fungsi Save, Undo, dan Repeat. Yang ketiga, ribbon tabs pada PowerPoint antara lain Home, Insert, Desain Animasi, Slideshow, Review, dan View. Yang keempat, Dialog Book Launcher. Apabila Anda ingin mengklik Dialog Book Launcher berupa panah kecil di sudut sebelah kanan bawah Tools Group, maka akan terbuka Dialog Book yang mempunyai pilihan dan setting dari tool group tersebut. Berikutnya, ada beberapa cara untuk menyimpan dokumen pada PowerPoint. Yang pertama, memilih Save pada button. Pada Microsoft Office Button, tinggal memilih Save dan penamaan pada dokumen. Yang kedua, Save As pada button. Dengan save sama saja, tetapi jika memilih save tanpa merubah file sebelumnya. Yang terakhir, menyimpan pada sesuai versi. Diharapkan untuk membuka file PowerPoint yang telah disimpan sesuai dengan versi penyimpanan agar tidak merusak file sebelumnya. Untuk slide berikutnya, mengembangkan media PowerPoint. Terdapat format dokumen, pemilihan teks, dan penambahan teks. Untuk penambahan teks, terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama, placeholder. Sebelah kiri terdapat contoh placeholder yang berupa click to add the title.
yang berupa kotak yang dibatasi titik-titik yang menjadi sebagian besar layout slide. Kotak ini menjadi tempat judul dan teks atau objek seperti grafik, tabel, dan gambar. Layout slide terdiri dari placeholder teks dan objek dalam suatu variasi kombinasi. Dalam placeholder teks, ketik judul subjudul, dan teks pada slide Anda. Anda dapat mengatur ukuran dan menggerakkan placeholder dan memformatnya dengan border dan warna. Yang kedua, auto shift. Sebelah kiri terdapat gambar shift adalah satu grup bentuk-bentuk siap pakai yang termasuk bentuk dasar seperti segi empat, lingkaran, ditambah dengan variasi-variasi garis dan hubungan panah, simbol flashcard, bintang spanduk, dan call out. Auto shift seperti garis dan panah muncul pada slide dalam membentuk utuh, namun Anda dapat menggerakkan, merotasi, dan mengubah ukurannya. Jika Anda ketik teks ke dalam sebuah auto shift, teks tersebut akan menjadi satu dengan auto shift dan bergerak atau berotasi bersamanya. Yang ketiga, textbook. Untuk sebelah kanan terdapat contoh gambar textbook. Adalah suatu tempat untuk teks yang dapat bergerak dan berubah ukuran. Anda dapat menggunakan textbook untuk menetapkan teks dimanapun pada slide, seperti di luar sebuah placeholder teks. Contoh, Anda dapat menambahkan judul atau keterangan untuk sebuah gambar atau tabel atau grafik dengan membuat sebuah textbook dan menetapkannya di dekat objek tersebut. Untuk yang terakhir, word art. Contohnya bisa kalian lihat sebelah kanan. Word art adalah objek yang Anda buat dengan efek siap pakai dan dapat diformat. Anda dapat menggunakan word art untuk teks yang menarik. Word art dapat diperbesar, diperkecil, dan dirotasi, atau dijadikan 3 dimensi atau vertikal. Selanjutnya yang kedua, mengatur format teks. Yang pertama, menyeleksi teks, memblok teks yang akan diformat. Anda dapat memformat font dengan mempergunakan tool group font yang terdapat pada tab ribbon home. Yang kedua, klik placeholder atau mengklik garis pada placeholder. Tool group font akan aktif jika Anda mengaktifkan teks yang terdapat pada placeholder atau textbook. Yang ketiga, tool group font yang terdiri dari font, font size, font style, efek karakter spasi, increase atau decrease font size, clear all formatting, change case, dan font color. Yang terakhir, slide. Hasil edit slide yang telah dibuat berdasarkan editan. Yang ketiga, bagaimana cara kita membuat hyperlink pada slide? Untuk membuat hyperlink pada slide presentasi, pertama-tama membuat slide sebagus mungkin untuk hyperlink. Selanjutnya membuat link, kemudian seleksi teks gambar, clip art atau placeholder yang dibuat link. Kemudian klik ribbon tab insert lalu pilih hyperlink. Di sana ada beberapa pilihan yaitu exiting file or web page, caret, folder, browse page, recon file, please in this document, create new document, dan email address.
Setelah kita memilih salah satu bagian ribbon tab insert, lalu pilih hyperlink berdasarkan slide yang kita pilih, maka kita melakukan link pada slide lain yang ada pada file presentasi kita. Kemudian melakukan link pada file lain yang ada di folder. Atau misalkan link ke format dokumen. Kemudian mencoba aktif tidaknya link yang kita buat. Yang terakhir, untuk setiap menjadi link bagi halaman yang menu utama dari slide Anda harus membuat link kembali ke menu utama atau menu tertentu. Di sini ada tugas yang perlu diselesaikan oleh adik-adik mengenai mengembangkan media PowerPoint. Adik-adik bisa mengumpulkan minggu depan. Baiklah adik-adik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti pembelajaran hari ini, dapat memberi pengetahuan tambahan kepada adik-adik, dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.